yang tahu kita mau bahas tentang isu apa? Isu yang lagi tren di Indonesia. Pembunuhan ya Bu? Pemerintah Bu, pemerintahan. Itu Bu, apa tuh masalah katanya kita mau krisis moneter lagi Bu? RUU TNI ya? Iya. Itu sama aja pemerintahan ya? Oh iya. Nah, itu 3 isu yang sebenarnya lagi hangat-hangatnya di Indonesia. Tapi kita bahas tentang yang terpenting sekarang, tentang perempuan juga, yaitu tentang kekerasan seksual. Ini mungkin kelihatan gak kelihatan karena spidolnya habis dan ibu belum beli lagi. Gak apa-apa ya? Itu apa? Kita bahas tentang kekerasan seksual yang tiap minggunya korbannya selalu bertambah dan korbannya itu adalah perempuan. Baik perempuan di orang dewasa ataupun perempuan anak kecil. Sebelum ibu menjelaskan tentang apa itu kekerasan seksual, penyebab, dampak segala macamnya, ibu pengen tahu dulu. Ketika ibu bilang kekerasan seksual, apa yang ada di benak kalian? Siapa yang mau pertama kali? Aku. Boleh, Aisyah. Apapun itu yang dilakukan secara terpaksa. Betul. Caca. Pelecehan ya Bu? Pelecehan, betul sekali. Itu kata kuncinya. Pemerkosaan Bu? Itu juga kata kuncinya. 3 dari kalian tuh benar semua. Ibaratnya kalau misalkan kekerasan seksual, berarti ada tentang kekerasan dan seksual. Nah, kekerasan seksual itu sendiri merupakan sikap seseorang yang merendahkan, yang mengintimidasi, yang bikin kekerasan juga terhadap orang lain secara terpaksa ke alat vital, alat reproduksi, yang membuat korbannya itu bisa trauma, bahkan bisa depresi. Itu adalah titik dampak tertinggi dari korban pelecehan seksual. Kenapa ya di Indonesia ini kasus kekerasan seksual semakin banyak? Kenapa coba? Kayak nggak jelas gitu loh pelakunya. Setiap minggu ada lagi, bahkan pelakunya ini merupakan sosok tokoh publik, entah itu guru besar, entah itu polisi, bahkan ada ustadz. Kalian pernah dengar pelakunya adalah ustadz? Pernah. Terus kenapa kekerasan seksual itu selalu terjadi di Indonesia, bahkan jumlahnya semakin banyak setiap minggu atau setiap hari? Ada yang tahu? Boleh main? Karena mungkin pelakunya itu berpikir kalau mereka itu nggak bakal ketahuan gitu. Terus kalau meskipun ketahuan, dihukumnya nggak terlalu berat gitu rasanya. Ya gitu. betul, itu poin tertingginya. Karena hukum di Indonesia ini masih hukum yang Tumpul ke atas. ya betul. Tumpul ke atasnya kenapa coba? Karena adanya uang Bu, karena orang-orang yang memang memiliki mungkin uang yang banyak ya. Terus hukum di Indonesia juga bahkan seperti itu, yang mana menganggap hukum itu bisa dibeli dengan adanya uang. Itu adalah salah satu penyebab semakin maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia terjadi dan bertambah setiap minggu, bahkan setiap harinya. Gak tanggung-tanggung yang tadi ibu bilangin, korbannya itu bisa anak kecil. Pelakunya itu adalah ayahnya sendiri, pamannya sendiri, kakeknya sendiri. Berarti itu menandakan kalau misalkan Indonesia udah gila. Betul? Betul. Kita ke penyebab pertama dari kasus kekerasan seksual. Yang pertama ada nafsu atau hasrat. Seseorang nafsu atau hasrat. Kelihatan ya dikit? Kelihatan dong. Nafsu atau hasrat. Nafsu, seseorang yang bisa mengendalikan nafsunya, itu pasti tidak akan terjadi kekerasan seksual. Sebaliknya, kalau misalkan seseorang yang nafsunya nggak bisa ditahan, pasti kejadian. Dan yang dirugikan lagi-lagi siapa? Perempuan. Yang dirugikan satu lagi siapa? Korban. Karena pelaku pikirnya, ya udahlah hasrat udah diturutin. Setidaknya kalaupun dia di penjara, ya udahlah di penjara berapa lama sih? 5 tahun. Karena nanti ada dispensasi atau ada tuntutan pengen ngurangin hukumannya. Iya, masanya. Yang tadi hukum di Indonesia masih sangat-sangat tumpul. Makanya itu yang harus dipertanyakan. Kenapa bisa Indonesia ini sesepele kenapa Indonesia ini masih banyak kasus kekerasan seksual? Karena ya hukumnya masih tumpul ke atas, masih ada uang. Terus yang kedua, ada yang tahu? Enggak. Enggak Bu. Yang kedua, lupa saya. Dan lagi Kak.
Yang kedua, penyebabnya itu si pelakunya ini sedang dalam keadaan yang tidak sadar. Entah itu mabuk, entah itu pakai apa? Narkoba. Seseorang yang pakai narkoba itu nantinya efeknya bakal linglung segala macam, itu salah satu penyebab adanya kekerasan seksual terhadap perempuan. Yang ketiga, penyebab kekerasan seksual ini terjadi lagi itu karena korbannya diam. Kalian pernah dengar kenapa korban bisa diam? Diancam, Bu. Diancam. Apalagi? Terus karena Takut, malu, karena merasa dirinya udah rendah dibanding perempuan lain. Itu adalah penyebab yang sangat-sangat merugikan perempuan. Kayak gitu. Tapi menurut kalian, Ibu mau nanya, korban itu kan tetap korban, walaupun ada tanda kutip mau sama mau, itu menurut kalian gimana? Kalau mau sama mau enggak kekerasan sih, Bu. Kecuali kalau emang si ceweknya ini merasa dirugikan gitu. Kalau sama mau kan itu saling cinta. Cinta. Itu pendapat saya. Iya. Pendapat saya gimana? Pendapat tadi siapa? kalau mau sama mau berarti tidak dirugikan ya? Dirugikan cuma karena cinta tidak termasuk kekerasan seksual gitu. Karena mau sama mau. Kalau menurut saya, iya sih betul. Kecuali si korbannya ini awalnya mau tapi pas udah tahu akibatnya dia nuntut gitu, itu bisa dipertanyakan lagi. Iya. Itu mau sama mau. Iya betul. Jawabannya sebenarnya benar, nggak ada yang salah. Itu kenapa pernyataan ada korban tetaplah korban. Karena walaupun mau sama mau. Misalkan kita dalam suatu kondisi yang memang tertekan, kayak misalkan si A sama si B. Si A ini adalah perempuan dan si B ini laki-laki. Si A ini mau melakukan hubungan seksual bersama si B karena ketika di dalam keadaan tersebut si A ini diancam, lu kalau gak mau berbuat sama B, lu mati sekarang. Itu adalah pernyataannya yang diungkapkan oleh si B. Makanya Komnas Perempuan itu selalu bilang korban tetap korban karena saat kejadian mencekam. Jadi sebenarnya mau sama mau itu sifatnya bisa jadi ataupun enggak, paham enggak? Iya. Jadi sebenarnya gimana keadaannya? Kalau misalkan keadaannya memang mencekam segala macam, itu bisa dibilang mau sama mau yang mencekam. Jadi tetap Komnas Perempuan bilang korban itu tetap korban. Kayak gitu, paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, Boleh. ada nggak sih Bu laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual? Karena kan biasanya kebanyakan sih cewek ya Bu yang jadi korban, tapi ada nggak sih laki-laki yang jadi korban gitu kebalikannya? Ada, Caca. Walaupun ibaratnya 99/100, jadi ibaratnya laki-laki itu 1%-nya dibanding perempuan. Kenapa bisa laki-laki yang menjadi korban pelecehan? Itu bisa jadi laki-lakinya adalah laki-laki yang disabilitas, yang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak ada sekelompok perempuan yang apa? Jadi misalkan ada sekelompok perempuan dia melakukan kekerasan atau pelecehan seksual ke orang yang disabilitas karena si cowok itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa bertindak. Kan ibaratnya cowok itu walaupun dia punya dia dilecehin sama perempuan, walaupun perempuannya sekelompok orang, itu kan dia bisa melawan, kecuali orang yang disabilitas, entah itu kakinya nggak ada ataupun pokoknya disabilitas saja, kayak gitu. Menjawab? Oke. Apa, Mae tadi? Kalau itu Bu, yang viral di media sosial yang Agus Buntung itu kan dia disabilitas ya. Itu gimana Bu? Nah, kalau Agus Buntung itu bukan korban, tapi Pelaku. nakal. Iya, betul, nakal. Ibu juga waktu membaca highlightnya, kenapa bisa seorang disabilitas memerkosa, melecehkan banyak wanita. Tadinya ibu sempat mikir ini gak mungkin, ini pasti dia direncanain. Pokoknya si Agus Buntung ini bukan salah, bukan tersangka. Tapi ternyata dengan adanya bukti-bukti, orang yang disabilitas juga bisa melakukan kekerasan seksual. Seperti
itu. Jadi Agus Buntung itu bukan korban, tapi pelaku. Jadi kita jangan terkecoh dengan cover yang kasihan. Padahal tetap otak lelaki adalah otak lelaki ya. Bejat. Di sini teman-teman punya pacar? Enggak bu. Sebenarnya kalau mau punya pacar tinggal apa yang penting jaga batasan. Oke, tadi kita udah bahas tentang Kekerasan seksual. kita sekarang masuk ke jenis-jenis kekerasan seksual. Ada yang tahu ke jenis-jenisnya apa aja? Jenis-jenisnya ya? Verbal. Betul, 1. Ada 3 teman-teman. Apa lagi ya? Fisik bu. Fisik 2. Caca. Fisik bu. Pinter banget. Jadi ada 3. Ulangi yang pertama. Verbal. Fisik. Fisik. Verbal, fisik sama non fisik. Contoh kekerasan verbal. Contoh kekerasan verbal itu kayak kita melakukan kekerasan dari segi omongan. Jadi kekerasan verbal itu adalah kata-kata yang mengancam, yang memberikan si pelakunya korban kekerasan dalam segi kata-kata. Contohnya kayak gimana coba? Perkataannya bu. Iya, perkataannya. Coba Caca, perkataan yang kasar. Badan lu gendut banget, jelek banget ya dilihatnya. Iya betul. Ih, badan lu jelek banget, gak enak dilihatnya, gak nafsu. Itu adalah salah satu perkataan verbal. Yang non fisik. Fisik. Berarti disentuh gitu. Non fisik. Fisik. Non fisik itu kayak sama tadi sebenarnya, cuma bedanya ini lebih mengancam, lebih menghina, lebih merendahkan. Kayak tadi sebenarnya udah merendahkan kan, cuma kalau non fisik ini lebih merendahkan. Gimana bu? Ini apa ya, coba Mae dong kasih contohnya. Contoh non fisik di kekerasan seksual gitu ya. 11-12 sih sama Caca kayaknya. Iya. Bingung juga bu. Contohnya kayak misalkan, contohnya tuh kayak sekata dua kata, ih ini yuk, lu cakep banget deh, kayaknya puas gitu. Itu adalah salah satu kekerasan non fisik. Itu kan merendahkan perempuan kan. Secara tidak langsung perempuan tersebut ngerasa takut karena dihina kayak gitu. Ada yang pertanyaan? Boleh, baik. Kalau perempuan yang nggak ngerasa terhina itu bukan kekerasan ya bu? Bisa jadi karena perempuannya ngerasa seneng. Iya bu, kalau senang itu. Iya, kalau kayak itu bisa dibilang enggak, tapi tetap tapi oke. Tetap korban ya kalau Iya. Kalau itu sebenarnya tetap korban, karena walaupun perempuan yang ngerasa dirinya jadi lebih percaya diri, tapi kan tidak sepantasnya kata itu terucapkan dari mulut lelaki. Yang terakhir, kekerasan fisik itu yang langsung, ya. yang melakukan hubungan badan secara langsung, entah itu dipaksa, mau sama mau yang dalam artian. Itu jenis-jenisnya. Ada pertanyaan dengan jenis-jenisnya? Begal bayi darah masuk bu? Masuk banget. Itu malah kekerasan fisik yang sekarang banyak banget dilakukan karena dia tuh kan pakai helm, jadi nggak ketahuan. Kalau nomor polisinya juga bisa dicabut dulu ketika dia melakukan itu. Iya. Itu sebenarnya menjadikan korbannya trauma banget karena takut keluar rumah, takut sendirian juga. Makanya ibu menghimbau teman-teman semua kalau misalkan mau keluar rumah, Untuk berhati-hati, untuk menjaga-jaga. ibu menghimbau teman-teman semua kalau misalkan keluar rumah ditemenin lah, entah itu sama adiknya, kakaknya, keluarganya gitu ya. Jangan sendirian banget, apalagi malam-malam, jam rawan. Bahkan itu yang pemegang iya, begal payudara kan lebih sering di aksinya tuh siang hari. Itu yang begal payudara itu kan sebenarnya terjadinya lebih sering di siang hari kan. Siang hari aja yang walaupun ibarat dia bisa memanggil orang banyak, dia masih melakukan seperti itu. Apalagi malam
banyak tempat-tempat yang memang tidak aman buat perempuan. Maka dari itu berhati-hati, selalu berhati-hati dan berhati-hati. Oke teman-teman semua, balik lagi sini ya. Tadi kita udah membahas apa aja sih, Ais? Apa? Yang pertama kita membahas apa? Ngebahas penyebabnya. Penyebab. Yang kedua, Jenis-jenisnya. yang ketiga, yang awal banget nih Mae, Pengertiannya. udah paham ya tentang kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kita kasih contoh deh tentang kekerasan seksual di Indonesia. Yang paling kalian bikin kalian kaget apa? Itu Bu, guru yang di UGM. Terus itu Bu, yang dokter Unpad. Terus Menurut saya yang paling parah itu yang pemerkosaan sedarah daging sih Bu. yang dilakukan ayahnya ke anaknya sendiri. Ayo Bu, bahas Bu. Coba tadi dari Caca dulu. Gimana Caca? Kenapa bisa bikin Caca kaget ketika mendengar berita tersebut? Ya Bu, saya kaget karena saya berpikir orang yang sudah menjadi guru besar itu dia tahulah pendidikan, dia juga tahu apa yang seharusnya dia lakuin gitu Bu, dan mungkin juga dia sudah memiliki apa ya kode etik yang dia pegang gitu. Tapi yang bikin saya kagetnya kenapa bisa sampai dia melakukan hal seperti itu. Iya betul. Seorang tenaga pendidik yang harusnya mendidik ini Iya. malah bikin korbannya Trauma. trauma. Itu kalau nggak salah saya dengerin 13 mahasiswi dicabuli dengan modusnya adalah Skripsi. skripsi. Terus itu gimana Bu lanjutannya? Kalau yang saya tahu beberapa orang mengecam. Salah satunya ada Komisi DPR 10 RI. Dia mengecam bahwa dia pengen guru besar ini dipecat. Tapi selain dipecat, ada juga yang mengecam statusnya. Karena kalau misalkan tetap ada status guru besarnya, itu jadi keenakan di dia. Tapi saya belum tahu pasti tentang hukumannya sih. Ada yang tahu nggak? Belum dilanjut Bu. Caca nggak ngikutin kasusnya? Enggak, udah nggak sering ikutin lagi. Siapa lagi? Nah itu salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan yang dilakukan oleh seseorang yang jabatannya tertinggi di dunia pendidikan. Guru besar itu paling tinggi kan di dunia pendidikan. Tapi kenapa bisa-bisanya mencabuli 13 mahasiswinya? Terus yang menjadi pertanyaan saat itu, yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa bisa 13 mahasiswa itu bisa diem aja? Kenapa coba? Mungkin ini IP-nya besar Bu. IPK, betul, Ya. bisa jadi. Ada lagi? Atau kalau misalnya si korbannya ini speak up, kayaknya si dosen ini ngancam kalau sampai kamu speak up, skripsi kamu nggak saya lulusin atau saya undur ke tahun depan. Karena itu jadi ketakutan ya. Iya, kalau gitu udah mahasiswa akhir. Iya. Ada lagi? Nah, itu kenapa mahasiswinya diem? Karena dia tuh takut akan status guru besarnya. Guru besar yang misalkan kita percaya guru besar itu baik segala macam. Jadi ketika cuma satu korban doang yang lapor, itu yang ada di sekitarnya kayak dosen-dosennya pasti lebih percaya ke guru besarnya. Karena dengan statusnya, itu yang mereka takutkan. Sampai akhirnya satu orang korban yang melapor ini, dia udah merasa kalau misalkan nggak beres lah kalau misalkan nggak dilaporin. Akhirnya dilaporin dan ternyata banyak banget yang melapor. Sampai akhirnya 13 mahasiswi. Itu adalah 13 mahasiswi yang melapor. Coba kalau nggak melapor, mungkin lebih banyak lagi. Itu adalah salah satu kekerasan seksual yang menggemparkan dunia pendidikan. Terus tadi, Aku ya, dokter, teman-teman dengar nggak sih yang katanya dokter UGM itu? Dokter PPDS itu ya? Iya, menurut aku dia kan seorang dokter ya, dan perjalanan pendidikan untuk jadi dokternya itu panjang kan. Belum lagi sekolahnya, belajarnya, terus kayak ada kayak koas gitu ya kan. Pasti kan dia melalui banyak riset, melalui banyak pengetahuan. Yang bikin saya aneh itu kayak kok bisa sih tega, sedangkan dokter itu bekerja dengan hati nurani, dengan memanusiakan manusia untuk menyembuhkan penyakit. Itu ini malah dia yang buat sakit gitu.
Jawabannya ya. Pak, terus guys, Mau nambahin Bu? Boleh. Terus ada lagi dokter Ojin yang lagi melakukan USG yang pada Iwan itu malah Melecehkan iya melecehkan pasiennya Bu dengan iya begitu. Itu juga pantas ya seorang dokter ya yang udah disumpahkan pastinya dia untuk tidak melanggar kode etik tapi seperti itu. ya lagi-lagi kembali ke tokoh publik ya. Guru besar adalah tokoh publik di masyarakat. Dokter juga tokoh publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi lagi-lagi mengecewakan masyarakat. Jadi kesimpulannya hasrat bisa menghancurkan masa depan. Hasrat yang tidak bisa terbendung ya menghancurkan dirinya sendiri. Bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi menghancurkan beberapa korbannya. Kayak yang tadi Dokter PDSS Hasan Sadikin. Itu ternyata setelah olah TKP kan baru ketahuan ternyata korbannya ada 3 bukan 1. 1 anak pasiennya, 2 adalah dua adalah pasiennya sendiri. Kan bengis banget ya, nggak kebayang gitu. Terus yang tadi main sarau itu kan ada di Garut ya, Ya, dan ternyata setelah diselidiki itu juga korbannya bukan 1 tapi banyak, karena ternyata pihak rumah sakit atau pihak apa namanya itu di rumah sakit atau apa belum sakit Bu. nah pihak rumah sakitnya udah curiga sampai akhirnya pihak rumah sakit memasang CCTV secara sembunyi-sembunyi karena udah curiga dan ternyata hasilnya benar. Itu adalah kasus kekerasan seksual yang merugikan dirinya sendiri sebenarnya, hilang jabatannya, hilang kepercayaannya. Bahkan dokter PPDS itu pernah melakukan percobaan bunuh diri karena dia tahu korban ini akan melapor karena sudah terjadi hal yang tidak enak di tubuhnya, entah itu dia alat vitalnya sakit, entah itu ya udah pokoknya gak enak aja. Terus apa lagi guys? Itu bahas sama yang satu lagi. Oh iya, bentar. Itu dari kasus kekerasan Caca dan Ais yang bikin kaget. Satu lagi deh, Mae. Kalau dari Mike sih yang itu yang pihak keluarganya yang ayah, kakek sama siapa ya? Pamannya kali ya? Memperkosa anak-anak apalagi bukan yang udah balik. Siapa sih? Anak-anak? Iya, 5 tahun. Tahun gua apalagi? Gimana mau tahu udah bolong ya, Bu? Mau tahu juga. Iya, saya juga sebenarnya dengar sih kabar itu dan yang bikin kagetnya ternyata anak 5 tahun ini dicabuli secara bergilir. Jadi entah itu dari pamannya dulu ke kakeknya, ke ayahnya, tapi secara logika itu nggak masuk akal. Anak 5 tahun yang ternyata yang pertama kali mengetahui itu adalah tetangganya sendiri, karena ternyata nama anaknya itu adalah Mawar. Mawar ini ternyata di bagian celananya ada darah. Kan tetangganya takut ya, kenapa sampai akhirnya dibawa ke puskesmas dan ternyata ada perobekan di alat vital. Dan ternyata Mawar bilang sendiri kalau kami itu adalah ayah dan pamannya, sampai akhirnya sekarang dijadikan tersangka. Bu mau nanya dulu. Boleh, apa Caca? Menurut ibu ya, karena sekarang kan udah banyak banget kekerasan yang terjadi baik di luar ataupun di lingkungan kita. Apa sih Bu yang harus kita lakuin sebagai masyarakat gitu yang kalau tetangga kita ataupun kerabat kita ada yang mengalami kekerasan seksual itu gitu Bu? Gimana simpati kita kepada dia gitu Bu? Jawab Mbak ini. Memberi dukungan. Iya. Oke, kalau saya sebagai tetangganya, yang pertama itu tidak menghakimi. Kembali lagi korban tetap korban. Walaupun dia merasa dirinya udah hina, merasa dirinya kayak udah nggak sepadan sama perempuan lain, tapi satu kita nggak boleh menghakimi. Semakin kita menghakimi korban, semakin depresi dan trauma juga korbannya. Yang pertama berarti tidak menghakimi, yang kedua memberi dukungan. Kalau kita ngasih dukungan ke korban, itu tuh akan si korbannya tuh merasa kalau misalkan dirinya masih ada menerima, merasa kalau misalkan dunia ini ternyata setelah saya diracunkan masih baik-baik aja. Setidaknya kita harus memberi dukungan supaya korban itu give up, nggak malah down, kayak gitu. Itu dari saya.
Kalau misalnya teman-teman nih dari Caca atau dari Ais ada nggak? Dari mana Bu? Dari Maya sama Ais ada nggak pendapat kalian atas pertanyaan Caca tadi? Apa yang harus kita lakuin gitu, simpati kita itu seperti apa terhadap korban kekerasan seksual. Ya, setuju sama ibunya tuh. Apa? Memberi dukungan dan tidak menghakimi. Ya betul, harus selalu didampingi, ditemenin. Ya gitu. Ya, karena kalau misalkan nggak didampingin, nggak disupport, malah dijauhin, malah banyak percobaan pembunuhan, percobaan bunuh diri atas korban sendiri. Seperti itu. Gimana Caca? Udah Bu. Ya, bentar ya. Tadi kan saya sudah bilang korban tetap korban, karena korban kekerasan seksual itu tidak pernah salah. Walaupun tadi bilang sama mau, tapi kan kondisinya mengecam. Ibu mau nanya. Ulang. Ibu mau nanya. Kalau misalnya ada pasangan di pacaran, udah lah kalau ibu umurnya mereka sering ngelakuin hubungan sampai akhirnya ketika si cowok ini misalnya udah cuek gitu ya untuk si pacar, kayak cowok ini udah bosan gitu, terus si cewek ini gak terima atas perlakuan si cowoknya, terus melapor lah gitu dengan alasan kekerasan seksual. Itu gimana nantinya? Itu gimana? Iya, sebenarnya kalau dalam posisi tersebut itu kan si perempuannya melakukan lagi dan lagi. Kan itu perempuannya melakukan lagi dan lagi. Sebenarnya kalau misalkan melapor, itu perempuan itu menjatuhkan harga diri sendiri, karena dia tahu dia tuh udah pernah ngelakuin, nggak melapor, tapi ngelakuin lagi sampai akhirnya cowoknya bosan. Itu sebenarnya yang harus sebenarnya untuk melapor ke Komnas Perempuan. Tapi tentang secara hukumnya saya juga belum tahu lebih lanjut ya Maya, karena saya belum mendapatkan kasus yang secara nyata di kehidupan saya seperti itu. Nah, balik lagi, ketika melakukan seperti itu berarti yang dirugikan adalah perempuan. Nanti perempuan, udah enggak perawan, siapa cowok yang mau? Sedangkan cowok walaupun udah nggak kelihatan kan, tapi kalau perempuan kelihatan. Makanya kenapa kita harus menjaga keperawanan kita sampai sebelum nikah. Jangan melakukan hal murah hanya untuk dicintai oleh teman. Teman-teman, kalau misalkan naudzubillah min dzalik, tapi amin, ketika teman-teman mengalami kekerasan seksual, entah itu dari fisik, entah itu dari verbal ataupun non fisik, teman-teman harus segera melapor. Entah itu kondisinya mengecam segala macam, tapi melapor itu adalah salah satu jalan keluar terbaik. Karena kalau misalkan enggak, teman-teman itu membiarkan pelakunya berkeliaran bebas. Sedangkan teman-teman yang merasa teman-teman iya bener. Kalau misalkan teman-teman melapor, teman-teman membiarkan si pelaku bebas di luar sana. Sedangkan teman-teman berada di posisi terendah karena udah dilecehin. Mau itu dilecehin dalam kata-kata doang, apalagi dilecehin secara face to face, tubuh sama tubuh. Tapi gimana Bu kalau dia nggak berani aja buat melapor? Iya, sebenarnya itu yang menjadi problem ketika korban tidak melapor itu. Enggak, bingung bahasanya. Sebenarnya itu menjadi salah satu kesulitan untuk para polisi mengetahui kalau misalkan pelaku ini adalah apa sih? Tapi gimana Bu kalau misalkan si korbannya belum berani atau tidak akan berani untuk melapor? Kalau misalkan gak berani untuk melapor, sebenarnya dukungan dari orang sekitar wajib. Karena kalau misalkan gak dapat dukungan dari orang sekitar, ya bakal susah juga, karena gak ada yang nguatin. Siapa yang bakal melindungin si perempuan itu kalau misalkan Nggak ada yang dukung. gak ada yang mendukung? Betul. Jadi yang pertama itu harus orang sekitarnya dulu, harus aware. Jangan sampai abai. Karena kalau misalkan abai, si korban akan terjerumus ke bawah banget. Oke, tadi itu pembahasan kita mengenai isu kasus kekerasan seksual. Yang pertama ada apa? Pengertian diri sendiri.
Nggak ada. Tadi kita juga udah kasih contoh ya apa aja kekerasan seksual yang bikin kita kaget dengarnya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan lagi kah? Cukup. Cukup. Udah ngerti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intinya kalian harus tetap jaga diri dimanapun dan kapan. Oh. Oke, kalau kayak gitu materi kita hari ini dicukupkan sampai pertemuan kita kali ini. Saya terima kasih untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi